kamu kalau mau berhasil, peringkat pertama tuh yang pendapatan paling tinggi adalah skincare creator yang duitnya paling banyak. Oh iya, kalau kita tier Di bidangnya ya. Oke, diingat ya guys. Oke, ini gue catat juga nih jadinya kayak gue kan banyak skincare kayak ini. Peringkat pertama tuh adalah skincare, yang Betul. kedua adalah makeup, yang ketiga adalah lifestyle. Klien tuh kadang-kadang nggak tahu value seorang content creator gitu. Tapi kan ini gini, tapi mereka tuh perjalanan sampai sejauh ini you have to appreciate itulah, value itulah gitu. Dia udah berapa tahun, puluhan tahun misalkan jadi MUA gitu. Ya kamu harus appreciate itu, bukan hanya kucuk-kucuk kamu tiba-tiba tahu Bu Balvin, enggak. Dia udah makan asam garam dari makeup majalah yang cuma dibayar berapa sampai akhirnya di titik ini gitu. Kembali lagi di rumah. Ray dan Tobas. Jadi hari ini kita tidak berdua aja, kita bukan remas tapi Atas energi kamu dibagi kedua nih hari ini. iya. Hari ini kita kedatangan CEO Creative Agency terhits di Jakarta. Halo. Halo semuanya. Halo. Boleh kenalan dulu Oke, kali halo ya. Ray. Perkenalkan saya Ginza Reza, saya CEO paling hits di Jakarta. Tuh kan bener. Suka confidence ya. Confidence suka ya? Suka Nggak, itu harus. just claim aja, karena memang kadang-kadang kan orang kan kalau nggak tahu harus dikasih tahu kan. Jadi itu Dan harus diyakinkan. harus diyakinkan. Ini yang paling hits nih. Coba kalau paling kamu hits. apa? Kalau Pak Ginza kan CEO hits Di Jakarta. Ray apa coba? Kenalin gue Ray Ya, ya. coba. Harus kayak gitu Ray. Waduh, di put on the spot gini lagi buset kayak harus witty nih gue. Tamunya ya. Ayo, coba. Coba Ray. Apa ya? Oh iya sesuai nama brand yang gue punya Iya, Drunk Date, iya. berarti gue papa yang paling mabuk. Oke, coba kenalan. Coba, ulang. Tunggu ngomongnya gimana? Ya terserah. Hai, kenalin gue Ray atau apa Iya. gitu. Hai, kenalin gue Ray, papa paling mabuk di Jakarta. Aduh serem banget papa Acting paling ya? mabuk lo Oh, ya ampun. coy. Ini bisa lo buat jadi awal kalau lo jadi content creator, jadi hooknya. Nah itu dia. Jadi Tapi agak nipu karena gue bukan bapak-bapak, gue It's belum punya okay. anak. iya, Nggak masalah. it's just branding. Ya. Semua bisa jadi daddy these days ya. Yes, Nggak- yes, nggak yes. harus punya anak ya. Benar. Oke. Kalau punya kucing, peliharaan, itu Iya, daddy bisa, nggak? Daddy. Daddy. Tetap. Kucing yang mana dulu? Animal. Oke. Binatang beneran. Iya. Bukan kucing-kucing yang lain ya. Iya. Astagfirullah. Terus, terakhir, Apa ya aku ya? kalau kamu Kenalin gue memperkenalkan diri. Tumbas. Iya. Paling yang ini. Cewek paling naknik di Jakarta. harus kayak gitu. Harus. Ya anyway karena kita kedatangan bintang tamu kita CEO terhits ya, CEO branding dan agency. Jadi mungkin kita gak akan jauh-jauh bahas soal creative dan branding agency. Yes. Nah boleh diceritain dulu itu kapan mulainya, bagaimana awalnya terus sampai sekarang jadi apa bisnisnya. Oke, panjang ya. Iya. Oke, jadi sebenarnya bisnis agency yang gue jalin tuh hampir 10 tahun. Jadi awalnya mulai adalah jadi creative agency. Terus kita pegang beberapa brand lah ya, FMCG, makeup dan lain sebagainya gitu ya. Dan sampai saat ini kita bisnis itu melebar gitu. Jadi bukan hanya creative agency aja, tapi kita influencer management sampai talent management gitu. Jadi kalau misalkan ditanya saat ini tuh sebenarnya kalau di Indonesia ngelakuin marketing tuh biasanya konsepnya tuh kayak apa strateginya? Selain misalkan kamu buang duit, misal kalau zaman dulu kan di TV, di radio gitu ya. Tapi kalau sekarang tuh lebih pasti banyak konvensional banget gitu dulu ya. konvensional ya. Berarti kalau sekarang tuh banyak banget brand-brand yang ngabisin duitnya tuh rata-rata di influencers, which is content creator gitu ya. Kayak kalian-kalian inilah. Gitu. I see. Dan waktu itu ketika kita jalan bisnis tuh sebenarnya talent management ataupun influencer management tuh masih belum full lah gitu. Tapi akhirnya makin kesini kita sadar bahwa banyak banget permintaan, akhirnya kita bikin talent management. Yang dimana itu eksklusif dan biasanya budget dari brand tahunan tuh digital tuh udah ada. Terus akhirnya kita utamain dulu di talent eksklusif kita gitu. Berarti selama 10 tahun ini udah ada brand apa aja yang pernah Ginza kerjain? Brand Iya. tuh banyak banget, mungkin udah ratusan kali ya. Dari mulai brand yang well known gitu ya. Sampai brand yang pro bono pun aku juga kerjain gitu. Dan rata-rata tuh brand yang kita kerjain tuh rata-rata kayak viral campaign ataupun apa. Mungkin kalau kalian nih teman-teman sering lihat kayak ada campaign viral kayak S3 marketing dan segala macam, itu salah satunya adalah agency yang kita lakukan.
Gitu. Tepuk tangan dulu Makanya dong. ada title Title-nya CEO paling hits. Hits, tuh. Itu dia gak overclaim ya, ternyata beneran ada. Iya. Apa Iya. sih boleh di-spill dong Pak? Yang paling hits dulu, yang Oh iya final-final iya. apa? Kalau Boleh, kalian boleh. tahu campaign salah satu brand makeup L'Oreal yang bawa mobil giant lipstick besar dari Paris to Jakarta, pernah ngeliat nggak di digital yang kayak lipstick besar mobil gitu ya. Bawa Terus lipstick. bawa lipstick ngeterin Bundaran AI di digital lumayan cukup heboh di mana-mana. Itu kita yang pegang salah satunya gitu. Keren. Itu organic viewsnya itu sampai 20 juta views Hah, organic. itu gak pakai sponsor, maksudnya gak Enggak, diiklanin? enggak. Keren Itu benar-benar organik dan itu the highest number reach international brand L'Oreal di seluruh dunia dan akhirnya our agency terpilih jadinya semua campaign di Paris di mana akhirnya pakai kita untuk bikin kreatifnya. Seru. Iya. Seru Dengan dan seru. campaign yang sama tapi dipindah lokasiin gitu. Kan jadi awalnya kan kalau kalian pernah ngeliat kayak mobil L'Oreal bawa lipstick gede gitu ya, di Paris tuh waktu itu. Agency di Jakarta bilang, Gin bisa nggak kita bikin campaign yang di Jakarta, campaign apa ya gitu. Ya mobilnya nanti coba dibawa ke Jakarta. Terus kita pikir, oke bisa. Akhirnya kita bikin CGI. Jadi zaman itu kita bikin CGI tahun lalu di Bundaran AI, kita bikin mobilnya bawa lipsticknya L'Oreal. Terus ternyata, nah itu nih, kalau sebagai creative agency itu kita bukan hanya bikin CGI aja, tapi kita bikin journey sebenarnya. Contoh gini, journey pertamanya adalah ada Kiel Nano yang seakan-akan ngelihat mobil tersebut padahal itu CGI. Journey kedua, L'Orealnya reveal di Instagramnya bahwa memang itu benar mobil kita. Journey ketiga kita repost di agregator Yes Fit, Vokatif dan lain sebagainya ya gitu ya. Kita repost dan akhirnya kita mainin conversation conversationnya di Twitter. Jadi semua itu gerilya di Twitter dan segala macam gitu. Akhirnya nyampelah chief KPI tertentu waktu itu gitu. Dan itu sebagai kayak model contoh, akhirnya Indonesia kayak bilang kita berhasil di campaign ini dan akhirnya semua brand-brand L'Oreal yang di Paris dan segala macam akhirnya hubungin agensi kita untuk bikinin campaign strateginya waktu itu. Keren. Menurut gue tuh kurang tech savvy ya. Jadi selama Iya. ini kadang gue baru nggak itu CGI. Itu CGI. Maksudnya kayak kalau misalnya lebih familiar, misalkan kayak brand Jacquemus, Iya. dia kan ada yang kayak tas-tas gede Itu ya, di CGI. jalan Of gitu course. kan. Iya, CGI. Kayak di otak gue kadang ini beneran gede banget sih. Kayak ini mereka bikin Ya. in my mind mereka bikin set gitu loh. Jadi kayak Iya, agak ketipu iya. di mana. Itu CGI. Iya, jadi emang gue baru nggak itu CGI dan Iya. ya buat orang yang nggak familiar emang bisa Karena, jadi mikir, oh ini beneran nih ada ya. Dan yang gue buat ini, L'Oreal gue buat ini bener-bener CGI bener-bener smooth banget sih. Sampai orang-orang bilang, emang itu boleh ya di Bundaran AI diwarnain gitu ya? Izinnya gimana ya gitu. Dan waktu itu kondisinya memang bener-bener kayak bikinnya real. Dan kita, mungkin orang-orang brandnya udah pada keluar, kita baru yang pertama kali. Jadi orang kayak masih belum ngeh itu CGI gitu, ngerti gak? Jadi pas awal-awal. Studionya lokal yang bikin. Lokal. Iya. Rapi ya? my agency. In-house? Iya in-house ya. Oh. Ya anyway Pak. Boleh kali build-in L'Oreal. Iya, L'Oreal gak bisa kali di sini ah. Ntar kita hubungin ya, AI-nya di mana nih? Coba. Kita bisa, ini couchnya nanti kita ganti lipstick semua nih, gede gitu. Kita juga di CGI juga Iya, bisa sih. Boleh. Boleh Kita ya? kostumnya jadi kostum listrik juga gak apa-apa ya. Nang ding dong, pokoknya nang ding dong. Gitu. Iya. I see. Oh iya, ini ngobrol itu kan karena viral banget, terus pakai Iya. CGI. Itu dia boleh gak sih spill budgetnya Pak? Budgetnya ya lumayan sih. Lumayan. Lumayan. Dia termasuk yang terbesar naruh budget atau kayak, Iya lumayan terbesar naruh budget. emang tapi ada ya brand-brand maksudnya yang kayak dia tuh. Tapi jangan salah loh, itu kan L'Oreal kan brand luar ya. Yes. Brand lokal tuh lebih gede loh spending money-nya loh. Oh iya? Iya. Coba apa brandnya? Boleh gak disebut? Gak boleh ya? Gak usah, inisial aja. Inisial brand. Kalau nggak nanti pas disebut di beep Iya, Iya. gitu ya. Ya boleh. Oh di Boleh. BIP ya. Bip ya. Habis berapa dia? Wah, kacau sih. Kebayang brand-brand seperti dia. Budget mereka Gila. wow sih. Tapi kan kalau lokal kan orang mikirnya kayak terkadang kayak emang budgetnya gede ya. Ternyata lokal tuh lebih royal gitu dalam artian mereka lebih ya kamu tau lah. Apalagi kamu as a KOL pasti sering banget dapetin brand-brand lokal yang nggak nanggung-nanggung gitu ya untuk spend budgetnya ya itu lokal. Brand-brand lokal, tapi beauty ya mostly. Rata-rata beauty and skincare yang duitnya gede. Kemarin aku sempat kamu kalau mau berhasil, peringkat pertama tuh yang pendapatan paling tinggi adalah skincare creator.
yang duitnya paling banyak. Oh iya, kalau kita Iya, tier iya. ini Di-rate, bidang-bidangnya di-rate, ya. Oke, diingat ya Oke, guys. ini Ingat ya. gue catat juga nih Iya, jadinya iya. kayak oh ya gue kan banyak skincare Skincare, kayak ini. bener. Peringkat Siapa pertama tuh mobil adalah gitu. skincare, yang Betul. kedua adalah makeup, yang ketiga adalah lifestyle. Keempat, Lifestyle tuh include apa aja mostly? Lifestyle tuh macam-macam ya. Misalkan lo suka shopping kan Oh, brand-brandnya banyak brand-brand yang bisa masuk kayak e-commerce dan segala macam. Oh, masuk oke, ya. ha. Sorry. Yang ketiga itu adalah komedi. jadi Komedi beauty, maksudnya personality komedi Iya, atau kayak? komedi ya. Oh, oke. Kan oke. banyak kan kayak konten creator yang komedi kan. Ya itu. Oke. Terus yang keempat Lifestyle. ya lifestyle. Kelima. Yang kelima pokoknya paling terakhir tuh fashion aja. iya. Oh travel, aku ingat ada travel. Oh iya, travel. Karena kenapa kalau fashion itu kadang-kadang mintanya di barter pakai produk. Gimana Rey? Paham. Karena Rey kan juga punya toko fashion juga ya. Dan Jadi maksudnya kayak- sebenarnya background gue tuh gue di majalah dulu, editor majalah fashion. Jadi Gue lumayan tahu banget lagi. Iya. Budgetnya bener-bener dipangkas banget kan kalau iya di dan magazine kan. iya Ah, iya. ah. At least tapi dulu gue udah di terakhir-terakhirnya heyday majalah lah. Dulu kan Iya, kayak iya. emang menurut gue majalah dulu ada powersnya sendiri lah. Betul, karena kayak ada pride-nya ya. sebelum masuk ada majalah. social media juga sekarang fashion kritik bisa dari Iya. sosmed. Dulu ya konvensional majalah Betul, kalau kita betul. tadi lagi bahas radio dan kawan-kawan. Jadi emang menurut gue dulu tuh mereka cara barternya prestisnya bukan kayak mereka ngelihat nominal Exactly, iya, value-nya karena not everyone is invited a seat on the table. Jadi Iya. kayak dengan barter dan dengan udah di-invite aja Mereka udah ngerasa. merasa udah kayak oh di appreciate dan kayak oh gue udah di dunia ini nih gitu. Jadi Betul, exactly. dari segi nominal dan angka malah nggak tinggi karena mereka nggak bayar sih. Iya, selected people anyway gitu. Jadi kalau misalkan kalau zaman dulu ya Neng, dulu tuh ada kayak ada majalah namanya Hai atau enggak Kawanku gitu ya. Kalau Iya. dulu ya. Aku langganan kawanku. Iya kan. Jadi kalau dulu kalau udah masuk kayak misalkan photoshoot di foto sama grupnya misalkan Kawanku atau enggak Gadis gitu. Itu pride-nya gila banget sih. Apalagi kalau majalah sampai kayak Bazaar gitu. Atau enggak apa gitu ya. Yang fashion itu mereka udah nggak ngeliat angkanya lagi. Karena mereka ngerasa yang tadi Ray bilang gitu. Lebih apa namanya, lebih ada pride-nya. Berarti oh gue kepilih gitu. Betul, makanya nggak heran kalau ya paling nggak dibayar nih masih ya ternyata Iya. di dunia. Iya, karena itu Banting blue setirnya jadi culture-nya. komedian deh gue. Iya, aku skincare lah, Iya kan? skincare kan. Iya, iya Bisa kan? lah, kulitnya bagus kan. Iya. Bisa lah. masih aman ya untuk Masih umurnya aman. ya. Masih bisa. Masih ya, masih. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin tentang yang tadi itu ya itu. Kalau misalnya yang travel atau misalnya hotel ya kan lu bisa barter pakai voucher hotel gitu. Jadi kalau untuk segi nominal paling tinggi itu skincare. Iya boleh deh. Content creator skincare. Bener-bener. Nah, Pak, tapi kalau misalnya kayak kita nih content creator fashion, terus kayak kita di approach sama misalnya brand-brand gitu, terus kayak kita nggak mau di barter, itu tuh boleh nggak sih? Maksudnya dari pihak, misalnya kayak Bapak kan pasti pernah dong approach kayak gitu tuh, boleh nggak sih Pak sebenarnya kita kayak nggak mau barter gitu. Jadi gini, kan masing-masing brand itu kan punya ketentuan ya. Ada yang misalkan dari brand manager bilang kayak gini, gue nggak punya budget gede nih Gin, gue cuma bisa Ini budgetnya lokal segini." atau internasional? Internasional pun juga banyak. Oke. Karena mereka malahan internasional pun rata-rata kayak Lebih nggak ada. lebih nggak Iya, ada, iya. ngerti nggak lo? Kayak kita udah pernah dengan brand gue ya, lo mau nggak? Lo kan dapat exposure lo gitu. Even jewelry pun juga, sometimes juga budgetnya nggak ada gitu. Dan misalkan gini, iya tapi boleh nggak misalkan ada duitnya gitu? Bisa sih Gin, tapi paling transport doang gitu. Ini beneran transport doang? Iya Gin, beneran transport doang. Maksudnya ke event venue-nya? Misalnya kita mau ada acara misalkan kemana gitu ya, cuma free transfer kan nggak terlalu besar kan untuk seorang content creator kan. Tapi kita bisa kasih barter produk deh gitu. Makanya gue ingat banget satu-satunya content creator yang bisa dibayar gede fashion di talent management gue. Yes. Karena gue jualnya gila banget kayak gue tuh orangnya lumayan cukup kejam sih. Karena banyak banget manajemen di luar sana yang ngerasa kayak gila harga lo gimana ataupun apa gitu. Karena gue tahu talent gue punya value, maksudnya nggak beberapa talent gue yang kalau misalkan ditanya, gue cuma ngomong you just take it or leave it. Tapi kalau misalnya ada beberapa call gue yang kayak ada pesaingnya, gue bilang to be discussed gitu. Tapi kalau gue ngerasa talent gue dia nggak ada compare-nya, gue bilang just take it or leave it. Oh mereka makin kesel lagi gitu nih kayak oke, gue ambil. Semakin kayak egonya tersakiti kan ya. Kita pinter banget mainin ego klien sih. Oh wow. Iya, jadi sometimes tuh kayak ini tapi ya kita beda gitu. Ada salah satu talent aku yang kayak gitu juga personanya. Aku bilang kayak iya Kak, tapi contoh lah ya. We mention one of the top one makeup artist Indonesia, Kak Bu Balvian, my talent juga gitu. Kak harganya segini nggak?
Kak Buba tuh udah berapa tahun di dunia makeup, masa kamu cuma kasih value segini gitu. Ke kliennya. Iya, Iya. kasihan lah gitu. Iya sih Kak, yaudah deh aku yes. Baru deh itu keluar cair duit ya. Iya. Sometimes tuh klien tuh kadang-kadang nggak tahu value seorang content creator gitu. Tapi kan ini gini, tapi mereka tuh perjalanan sampai sejauh ini you have to appreciate itulah, value itulah gitu. Dia udah berapa tahun, puluhan tahun misalkan jadi MUA gitu. Ya kamu harus appreciate itu, bukan hanya kucuk-kucuk kamu tiba-tiba tahu Bu Balvin, enggak. Dia udah makan asam garam dari makeup majalah yang cuma dibayar berapa sampai akhirnya di titik ini gitu. Jadi emang ada even approach ke kliennya ada ya dari pihak kalian agensi ada storytellingnya juga kan. Exactly. Supaya kayak nggak merely nih ada dia angkanya segini gini Enggak, tapi enggak. ada journey-nya. Iya, ada journey. Jadi mereka tahu, oh iya. Sometimes ada juga beberapa brand ataupun klien yang kadang-kadang gini loh Neng. Kayak, Kak ini boleh gak kita repost kontennya? Ini mungkin learning buat everyone ya, baik content creator ataupun brand. Kadang-kadang kita sebagai content creator kan kita dibayar itu tuh untuk apa? Coba misalnya, let's say ya, kita posting di sosial media Instagram gitu ya. Satu feed, Reels, harganya 2 juta. Itu kalau aku nanya ke Ray dulu deh. 1 juta itu untuk value apanya KOL? Maksudnya? Dites di. Iya ini aduh girl math-nya jelek Girl banget math lagi. Tiba-tiba dites 1 juta ini untuk bayar apa? Apa No, ya? this is just logic things ya. Gue kasih optional gini. Misalnya kamu harganya 1 juta nih, IG Reels. 1 juta itu kamu nge-value kamu untuk apa? A, untuk slot posting. B, untuk cost production. C, untuk brand value positioning kamu. 1 juta tuh Ray, cuma 1 juta. 1 juta itu kamu untuk nilai berapa? Untuk nilai apa? Akunya. Iya. Maksudnya aku ngelihat itu tuh masuk ke mana gitu. Iya. A, untuk cost production kamu. B, untuk slot di sosial media kamu. C, atau untuk brandingan kamu. Iya, brand positioning kamu. Kalau di angka 1 juta itu. Iya, Iya. terserah apa. B, Itu yang B. Slot. Oh, slot. Oke. berarti cost itu cost productionnya nggak kehitung? Mau bikin apa? Nggak gini. Nggak gini. Kayak kira masih nggak. Jadi itu sebenarnya 1 juta itu ya tiga-tiganya itu. Iya. Ngerti nggak? Nah, Iya. ngerti kan? Iya. Nah, brand itu tuh Harusnya. kadang-kadang nggak tahu kayak. Nah, kan udah 3 komponen itu ingat ya. Nah, terus tiba-tiba dia pengen boleh nggak di repost? Ya nggak bisa karena kamu udah nggak bayar ini. Kalau kamu mau repost kamu ada biaya lainnya. Ada ininya. Which is cost owning namanya. Berarti di luar 3 ini. Oh, mereka baru paham. Makanya kadang-kadang mereka, kok kita nggak boleh repost? Kan kita udah bayar. Yang kayak lain baru cuma 3 komponen ini. That's the point gitu kan. Jadi itu yang lo bayar 1 juta itu cuma kayak cost production, cost slot di social media lo sama brandingan lo. Kalau lo mau repost kan berarti muka lo nih, karena akan dipakai di social media mereka kan. Berarti value-nya bukan segini, bukan sejuta lagi, lo harus tambahan berapa nilainya gitu. Iya. Itu jadi buat teman-teman KOL yang baru memulai, content creator yang baru mulai, dicatat ya, jangan mau sembarangan diambil videonya. Itu ada hitungannya teman-teman. Ada value-nya gitu. Tapi kadang-kadang buat yang nano ataupun apa, yaudah deh nggak apa-apa gitu. Misalkan Iya. angkanya masih kecil dan segala macam, ada sarana buat mereka juga expose diri juga, it's okay. Tapi kalau yang udah punya nama ataupun punya value, mereka harus tahu itu ada value-nya gitu. Kalau KOL nggak tahu diri, kayak Oh makanya nih Iya. pertanyaan yang ketiga nih. Gue langsung pengen nanya. Apa? Ada nggak talent-talent yang ngeselin? kayak tadi misalnya dia udah kecil, apa dimintain buat di owning nggak mau, itu gimana? Karena kan kita terakhir bikin video nih yang kayak Apa? intinya kontennya tuh kayak kita ngasih lihat video, maksudnya kayak kita ngasih lihat siapa sih creator yang paling ngeselin gitu, terus kita ngasih lihat Iya. each other, Iya. terus lumayan kayak banyak yang komen kayak mereka tebak-tebak gitu siapa. Oke. Jadi kayak coba kalau dari Kak Kinza, Ah? kalau spill nama, tapi kita ya nanti nggak kita kasih tahu siapa. Oh kamu mau tanya siapa Iya yang beneran nyebelin? siapa? Heeh. Content creator. Hah? Iya di bip aja, di bip Oh aja. terserah, ini kan dia ngomong. Iya, Bip bip aja aja. ya. Iya, Tapi ntar oke. bisa baca mulut. Oh ya oke. Iya. Kalau kayak yang di ini yang apa di Iya. Iya. Sensor. Iya. ini yang kayak buram itu lucu gitu loh. Iya. Oke. Ada nggak Pak yang ngeselin tadi? Iya. Kalau di talent SC sih nggak ada sih, tapi kalau yang drama sih banyak ya. Drama gak ngeselin lah. Iya, drama tuh bikin ngeselin loh. Karena gini, ada satu talent kita yang kehidupan personalnya tuh terlalu di blow up gitu. Jadi kita pas lagi itu viral, kita susah untuk bentengin ke brand.
Karena dia Dan jadi ngeredamin juga gitu. Iya. Kayak waktu Sekarang itu total ada berapa rosternya Kak Ginza di 14-15an lah ya. 14-15? Oke. Nah ini tuh yang paling tertua. Tahu lagi. Kayak orang bisa nebak dia langsung. Aduh, gimana ya? Gak tahu ya. Iya, iya. Gak tahu ya itu. Bukan kamu sih, kamu kan masih muda. Yang masih muda. Iya. Ya itu susah karena dia memang hidupnya udah lumayan cukup lumayan cukup Drama banget ya. Jadi kita ngejaga ini ke brandnya ya susah gitu. Terus kampanye misalkan, bukan kampanye sorry, beritanya viral pagi-pagi gitu, udah di mana-mana, udah sampai lambe turah kemana-mana, kan kita bingung dari manajemen. Tiba-tiba brandnya nelfon, Gin kenapa dia gitu. Bentar ya Kak, aku suruh drop postingannya gitu. Gitu. Crisis manajemennya harus cepat. Iya, karena dan menurut kayak aku ini paling ya. susah itu kalau di talent management itu adalah ngurusin KOL-nya. Kadang-kadang misalkan ada yang abis putus atau ada yang abis divorce gitu-gitu. Itu susah sih. Apakah ada yang berantem, pecah gitu-gitu. Itu lumayan cukup ribet banget kita di internalnya gitu. Kadang-kadang kalau di kita kan fokusnya sebenarnya lebih memaksimalkan konten mereka kayak kamu kurang ini, kontennya mungkin lebih ini, kita bisa develop ini. Kita pokoknya hitungannya ke cuan gitu ya. Yes, setuju. Yes. Iya kan? Give money, physical money, Act of act of money, love language kita Iya, semuanya money. Iya. Jadi tuh kita jarang nge-approach sampai ke personal life karena di manajemen tuh ada batas tadi. Kita nggak mau ikut campur personal life kita, personal life mereka. Tapi kadang-kadang kita jagain kayak, Neng ada apa? Paling kita, kalau aku tuh cuma kayak gitu, approach ke masing-masing talent kayak ada apa? Mau cerita nggak? Capek nggak? Misalnya kayak Pak aku capek loh tapi aku butuh duit. Ya udah. Tapi itu kayak keluar semua masyarakat ya. Kayak aku capek tapi aku butuh duit gimana. Kayak capek tapi ya manusia sih Neng gitu. Tapi aku selalu bilang kayak Neng ini waktunya kamu lagi rame nanti kalau sepi kamu bingung loh gitu. Dalam artian kayak semua tuh kan ada masanya ya gitu. Tapi kita selalu bilang kayak ya udah nggak apa-apa capek kan tapi menghasilkan gitu ya. Kita ngasih penjelasan kayak gitu-gitu. Tapi kalau yang ngeselin KOL di luar dari talent mah banyak. Di luar dari talent. Apa Jadi, yang paling ngeselin? Apa? Paling ngeselin adalah ketika gini. Kita ngechatnya hari ini dibalasnya bulan depan. Hah, bulan depan itu juga. Ini talent kamu? Bukan di luar. Oh maksudnya talent Jadi yang lain gini, ada yang kayak kenapa gitu? mendasari aku buat talent management? Karena aku ngerasa ini talent ini gak punya admin atau gak punya waktu atau gimana sih sampai balas kok sebulan gitu. Karena aku ngerasa kayak Sebulan udah bukan, itu udah gak, itu udah gak campaign udah dihitung. kelar kali. iya makanya kayak itu sampai campaignnya kelar. Akhirnya kita sampai Brandnya ganti. udah move on. Itu sampai kayak brandnya gini ini gak bisa dihubungin lagi, gak bisa sumpah lagi gitu. Padahal gue kenal orang ya gitu, udah gue DM-in segala macam. Sorry ya Kak kemarin aku ada masalah pribadi jadi aku gak sampai ngecek DM aku sampai gak ngecek WhatsApp aku itu ada yang terjadi gitu. Neng tapi ini di drop ya brandnya gitu, iya gak apa-apa Kak gitu. Tapi kita udah ngirimin produk dan segala macam gitu ya maaf ya Kak gitu. Udah cuma gitu dong dia ngomongnya, itu pernah terjadi. Dan malahan yang paling susah tuh sebenarnya nano. Kadang-kadang yang mereka baru-baru mereka susah. Kadang-kadang tiba-tiba misalnya ada attendance gitu ya. Kan nah di kita itu sering kayak misalkan datengin 100 influencers nano datang ke event untuk posting stories. Misalnya tiba-tiba bisa di acara 10 yang cancel. Aduh Kak aku kecelakaan gitu. Itu ya sometimes ada yang bullshit sih gitu. Tapi ada juga yang bener yang kita gak tahu. Tapi kadang-kadang ya Kak maaf aku gak diizinin sama suami aku gitu. Jadi kan at the time kita bingung nyari 10 pengganti itu gimana. Soalnya maksudnya kliennya udah Iya. Udah expect deal, segini. ya. Jadi kita sebagai manajemen ataupun agensi kadang-kadang kayak kalau ada event misalnya kamu ada campaign apa gitu ya. Kita datangin 100 influencers nano gitu. Tiba-tiba gak datang ya kita jadi punya spare. Jadi kalau misalnya disuruhnya 100 kita spare-nya 120 jadi 20 jaga-jaga. Kalau misalnya gak datang mereka suruh datang. Kayak penonton Eli Sugigi zaman dulu SCTV. Bener-bener bayaran. Kayak yang kemarin kamu itu dahsyat ya? Apa? Iya dahsyat. Family 100. Family Iya, 100. Iya. Ini yang sama Ale itu apa? Dahsyat. Dahsyat kan? Iya. Yang kayak masak kuali gede itu. Iya benar. Nice. Benar-benar. Kenapa ya aku disuruh masak kuali? Iya aktivitas kamu kayak keramas di depan orang, keramas masak di depan kuali orang. gede-gede. Itu clear. Iya. Itu ada lagi nggak Pak yang kayak KOL disuruh aneh-aneh? Aduh itu udah paling aneh deh. Kalau Bapak pernah nggak ngasih KOL yang aneh? Kan Bapak yang ngasih brief. Kalau aku pernah dapetnya itu Tapi emang disuruh- personality dia tuh cocok banget buat sesuatu yang Iya, yang bikin gimmick. orang hah Iya, gitu iya, kan. gimmick, Iya kayak Bener. pengen aja nyuruh kamu ngapain gitu. masak di kuali itu juga kacau sih. Mungkin kamu yang dimasak di kualinya. Aduh. Kamu masuk ke kuali gede. Tapi sambil gitu. skincare sih. Gila-gila skincare karena skincare nomor Nomor 1.
Ya ini gue juga pivot deh abis ini, abis denger skincare jadi kayak. Iya. Pivot gara-gara Ini hari ini udah biru-biru gini biar di tap in salah. Wardah. Untuk Dimension. auratnya udah terus. Wardah. Hello. Shade-nya kurang hijau dikit sih, nanti kita perbaikin ya warnanya ya. Bisa lah. Scientific. Bisa. Oke. Ya. Tapi ada nggak Pak, kalau misalnya gimana sih kita maksudnya sebagai KOL tuh kalau misalnya nggak ikut agency atau KOL management gitu tuh gimana sih cara nentuin rate kita? Red card ya. Iya. Iya. Jadi sebenarnya kalau nentuin red card itu sebenarnya terbantunya adalah dari jumlah followers atau enggak jumlah reach. Nah, kadang-kadang sekarang tuh jumlah followers tuh bukan jadi utama gitu loh, Neng. Atau jadi sekarang tuh reach tuh jadi utama. Misalnya kadang-kadang kita followersnya cuma 10.000 tapi reachnya bisa sampai puluhan ribu. Oh karena sekarang kan Algoritma. algoritmnya Beda. Dan bahkan Instagram juga udah mungkin makin agak kayak ke TikTok Benar. gitu kan. Jadi everyone bisa kayak FYP lah istilahnya Iya kayak betul, itu yang aku baru ngeh juga. Karena ya aku kan juga baru konten Hmm. yang beneran diseriusin, lebih serius lah. Jadi kayak, oh kok bisa orang yang followersnya segini versus yang lebih dikit tapi reachnya kayak ya bisa mirip-mirip karena ya mungkin ke-bump juga karena konten dia Betul. relevan sama audiensnya atau algoritmanya juga nge-push dia. Jadi Betul. ya itu makanya kayak ada yang angka-angka followersnya udah tinggi tapi lagi angka kurang apa sih namanya kurang konsisten gitu. Iya kurang konsisten. Nah jadi sebenarnya nentuinnya adalah ya cost per reach-nya jangan terlalu mahal lah. Misalnya kayak cost per reach-nya 50 atau cost per reach-nya 20 perak atau 30 perak itu angka yang oke lah. Contohnya misalkan followers kalian 10.000 gitu. Terus mau nentuin harga IG stories misalnya gitu. Yang nonton misalkan berapa views kali misalnya 1.000 gitu ya. Ya kalian hitung aja misalkan 1.000 kali satu pasang mata misalnya kamu kasih harga misalkan berapa 100 perak berarti satu IG stories kamu harganya 100.000 gitu. Kebeli gak buat Tizi? Ini kan followers yang kecil-kecil ya. Iya. Tapi kalau yang gede-gede gimana Pak? Ya tinggal hitung aja misalkan kayak contoh siapa ya. Yang followersnya misalkan sampai udah 300.000 atau 500.000 gitu ya. Misalkan viewers reach-nya mencapai misalkan 150.000 ya 150.000 misalnya dikali cepet berapa tuh? 1.500.000. 15 juta. Aduh beda juga lagi. Gak tahu tiba-tiba gak bisa Bromas matematika juga, lagi. iya. Coba itu. 15.000, 150, berapa tadi view-nya? Viewsnya 150.000. 150.000 kali 100 perak. Iya kali 100 perak coba. 15 juta. 15 jutaan ya. Iya. Gitu. Ada nggak Pak KOL yang murah banget padahal dia udah gede banget? Ada. Itu Mereka nggak tahu sebenarnya. Biasanya di daerah ya sini. Di hmm, luar daerah mereka kayak, oh ini bukannya udah mahal tah gitu. iya. Belum gitu. Ya. Tapi yang misalkan di daerah-daerah ini mereka juga udah ada manajemen ya? Nggak tahu juga jarang sih. Nggak terlalu kayak ke manage Kayaknya juga ada gitu sih, ya? Tapi Ada. mungkin ya. Nggak formal itu. Iya nggak seformal mereka itu. Mungkin kayak teman ke teman ataupun apa. Tapi mungkin ada yang manajemennya yang banyak itu loh. Yang kecil-kecil. Iya. Yang misalnya 100 nano gitu itu ada banyak kok. Nah beda lagi nih. Jadi sebenarnya nentuin harga itu pertama dari reach sama persona. Ada yang followersnya nggak terlalu banyak tapi personanya kuat lesek. Gitu. Harganya bisa beda. Jadi mau kayak contohnya aku terus. Iya. Contohnya ya gitu. Ya karena ada kamu di sini. Iya. Jangan kegeeran ya. Iya misalkan kayak followersnya mungkin hanya berapa tapi karena personanya dia kuat itu value tambahan. Nah buat teman-teman personal branding itu tuh penting banget buat di social media gitu. Jadi kalau misalkan kalian followers aku cuma 30.000 Kak tapi persona kamu tuh kuat banget gitu. I believe pasti brand tuh mau bayar untuk itu gitu. Karena gak ada lawan lah gitu istilahnya. Gak bisa di-compare gitu. Iya lumayan setuju. Iya. Let's say siapa ya, kayak Jovi lah ya. Jovi Adiguna kan kayak, dia lumayan cukup unik ya. Apa namanya, content creator satu itu. Jadi lumayan cukup punya strong image. Jadi kalau, dan fansnya banyak banget gitu. Jadi brand tuh berani bayar untuk itu gitu. Mungkin kayak engagementnya gak terlalu tinggi kayak followers B, kayak content creator B gitu. Tapi personanya kuat gitu ya pasti orang bakalan tetap bayar Jovi Adiguna gitu. Siapa lagi yang unik-unik ya? Siapa lagi ya? Macem-macem lah. Kayak misalkan si Fadil Jaidi gitu. Dia kan bapak sama anak kan itu juga lumayan cukup unik ya family. Itu udah engagementnya paling tinggi. Terus personal brandingnya juga bagus. Itu angkanya bagus banget. Gitu. Iya. Siapa lagi terkenal kayak Fuji gitu-gitu kan mereka tinggi-tinggi banget ya. Fuji bikin tren di TikTok aja yang
apa sih? Velocity. Velocity itu tiba-tiba baru 1 jam udah 24 juta ya nonton, gila. Makanya kalau ditanya misalkan ini contoh ya. Misalkan contoh kayak misalkan ada KOL. Harganya misalkan sekali posting harganya 100 juta. Menurut Ray mahal atau enggak sekali posting? Tergantung brandnya apa dan mereka siapa, tapi make sense bisa segitu. Oke, jadi hitungannya tuh mahal atau enggak ya tergantung reach-nya. Misalkan kamu bayar 100 juta gitu ya. Terus reach penontonnya tuh sampai 1 juta atau enggak mungkin sampai 10 juta. Berarti 100 juta dibagi 10 juta. Nah itu cost per reach-nya berarti jatuhnya lebih murah sebenarnya. Compare tuh misalkan KOL yang harganya cuma 25 juta tapi yang nonton dikit. Jadi itu kan mahal atau enggak dari situ gitu. Nice. Tapi kan juga sebenarnya kadang ya again tergantung brandnya lagi. Maksudnya make sense buat mereka tapping se-mass itu karena belum tentu not necessarily semua si reach itu cocok sama produk yang mereka lagi coba Betul. promote kan. Betul, jadi sebenarnya kalau brand itu tuh ada 2 nih. Mereka pengen conversion atau visibility gitu. Mereka tinggal pilih aja KOL ya. Kalau misalnya mereka pengen visibility, mereka cari KOL yang mass gitu loh. Yang reach-nya bisa gede gitu. Tapi kalau mereka pengen yang conversion, mereka rata-rata sekarang tuh KOL nyarinya yang bisa jualan ataupun mungkin langsung aja afiliator. Afiliator tuh? Pakai keranjang kuning kayak gitu-gitu. Kalau dulu tuh zamannya reseller gitu. Kamu tahu kan kalau orang-orang mau jualan MLM kan ada resellernya tuh. Kalau sekarang tuh Skimnya kayak gitu, misalnya kayak pyramid-ish gitu. Tapi kalau ini nggak pakai SIM pyramid gitu, tapi kalau sekarang itu namanya afiliator. Jadi KOL yang khusus jualan. Jadi dia cuma bikin konten khusus jualan aja terus ada keranjang kuningnya. Itu penghasilan tinggi loh, Rey. Iya, keranjang kuning atau link-link ke Shopee Itu gitu. tinggi loh. Itu ada KOL afiliator yang penghasilannya bisa 3 digit setiap bulan ya. Cuma bikin konten nggak pakai muka, cuma yang kayak tangan gitu doang, terus dia buka gini, terus dikasih musik jedak-jeduk di TikTok. Yang dia jual skincare apapun. Apapun. Kamu kalau ngeliat TikTok kan banyak banget tuh yang brand-brand muncul. Jualan apa tapi mukanya nggak ada. Itu KOL afiliator yang ada keranjang kuningnya. Mereka bikin kontennya sehari bisa 3 kali, tapi cuma review konten-konten doang pakai tangan gitu. Sampai lecet-lecet juga apa 3 digit bro. Iya. So sebenarnya everyone bisa jadi content creator sebenarnya gitu. Sampai bopeng-bopeng ini ya kasihan ya nyobain beda-beda Iya, apa gitu. beda gitu. Iya bener-bener. Iya. Kau lihat ya di Itu TikTok. dunia ya. yang sangat menarik sih. Makanya kalau ditanya kayak zaman sekarang tuh susah nyari duit. Enggak, lo harus ngeliat kesempatannya gitu. Karena setiap apapun tuh bisa dibikin kesempatan gitu. Lo punya channel sendiri, sosial media sendiri. Lo mau punya brand sendiri lo bisa. Lo punya digital, lo mau jadi afiliator muka lo misalkan lo malu sama muka lo afiliator aja yang cuma. Tutup topeng deh. Iya pakai top. Iya, yang pakai gede. topeng, Kalau tempat tangan malu. lo. Jadi apapun bisa dilakukan. Bedanya adalah ya lo harus konsisten aja jadi content creator gitu aja bedanya. Kadang-kadang orang, kok enak banget sih jadi content creator sekali posting segini. Tapi lo harus tahu perjuangan itu kayak apa sampai di titik content creator. Paham. Gitu. Oh paham banget. Gimana? Sampai- Ada apa? gitu. Ada apa? Kenapa emang Rey? Kamu emang kesulitan cari ini. Konten. Ya. Maksudnya sebenarnya lebih ke moodnya sih. Kayak maksudnya emang, kayak orang bilang kayak, oh enak banget ngonten gitu-gitu. Enggak juga, karena kayak maksudnya at least gue juga, keyword gue suka ngonten sesuatu yang organik lah. Kayak feel-nya saat orang nonton tuh kayak nggak ke-forced banget. Iya. Jadi kan which is kalau lu create sesuatu yang organik, lu harus feeling itu at the moment Iya, dong. memang Sedangkan momennya. kalau misalnya lu lagi nggak mood, lu harus terpaksa bikin karena deadline-nya besok nih, kliennya udah gini, akan kelihatan di kontennya kayak, ini dari VO-nya aja udah suaranya nggak convincing, mukanya juga agak asem kayak. Iya. Jadi sebenarnya dibilang capek ya lumayan capek kok. Cuman Itu ya, makanya itu profesional tuh dinilai itu dari situ loh as content creator. nah makanya tadi gue suka lo mention yang kayak orang misalnya talent yang ngeselin itu yang oh ya udah deal hari itu nggak show up gitu. Iya. Ya emang nggak profesional intinya. Nggak profesional, Dan benar. emang semakin gue ke expose sama beberapa creator yang mereka udah angkanya besar dan segala macam, itu mereka profesionalitasnya emang tinggi. Benar. Itu gue bisa bedain sama ya meskipun dulu gue dari majalah, bukan dunia creator gitu, tapi beberapa creator itu kan udah mulai muncul ke permukaan. Yes, betul. Dan yang namanya masih sekarang tinggi itu ya emang yang profesional semua sih. You name it Yang lah ya, kayak misalnya makeup Tasya Farasya gitu ya. Iya, Bapak pernah tanya rate-nya nggak Pak? Aku tahu rate ya. Oh, spill dong Pak. Maaf banget. Mau banget tahu. Mau banget sampai gemeter. Mau tahu banget. Ya 3 digit lah Tasya tuh. Oh itu buat apa? Buat reels doang? Ya bisa buat reels, buat apa gitu. Wah kacau yo. Mau aku. Tapi kan Tasya Pingsan ya tapi. top of mind lah ya gitu. Dan Tasya tuh dia profesional banget sih. Itu backgroundnya MUA ya? Enggak, dia tuh ya makeup aja. Dulu kan dia review gitu, dia tuh honest review Tasya itu. Dan dia reviewnya jujur tapi nggak menjatuhkan. Gitu.
Aku pengen gosip tapi gak bisa. Nanti ya, Aku mau ngasih, ya. tapi Kita gak bisa. off-cam kali ya, off-cam ya nanti ya. Gak bisa lagi mau ngomong selanjutnya tapi takut diserang lagi nanti. Iya. Ini episode terjuicy ya. Iya. Lumayan spicy ya. Aku episode takut, ini. aku pengen ngomongnya satu itu tapi kamu paham kan maksud aku? Paham aku tapi takut di cancel juga. Iya. Jangan. Gak paham sih. Gak apa-apa Ya kan nanti. sekarang banyak yang di cancel kan? Yang konten Aku denger yang makanan. yang Banyak di cancel. Iya. ya makanan ya Yang si dua-duanya orang makanan itu. Makanan. Oh ada 2 sekarang yang tercancel. Dua yang di cancel. Dua. Ya itu pun muncul di FYP. Bener. Iya, gue. ya food reviewer lah ya gitu. Memang kalau ngomongin tentang review jujur kan memang itu agak susah ya sebenarnya ya. Tapi ada borderline-nya lah jujur Harus- dan kayak harusnya being ada. rude juga gitu. Iya, Which is iya. kayak yang gue denger yang di cancel ini ya rude banget sih. Iya, Cara iya. ininya kayak sampai Iya. enggak kayak gitu juga sih. Iya, itu Being lumayan honest. cukup. Tapi kan ujung-ujungnya jadi konsultan itu kan. Dia nawarin jadi food consultant kan si Code Blue ini kan. Ya, gitu. Iya. Gak apa-apa lah biar podcast lu viewersnya tinggi gak sih. Nyebut nama aja. Soalnya kayak udah di spill juga Iya, kan. lagi juga udah banyak juga kan. Lo kebayang gak? Dia belum dengar update terakhir ya, cuman kayak di beberapa misalnya beberapa restoran dia udah kayak Iya, nggak iya. boleh masuk. Iya nggak gitu, boleh gitu. masuk ditempel Karena mukanya. menurut gue content creator ataupun reviewer itu se-impactful itu loh gitu. Makanya Buat hati-hati ke sih. bisnis. Banget gitu. Lo bisa jadi kayak dua mata pedang yang bener-bener yang gimana ya menjatuhkan atau menaikkan gitu. Dan at the moment si Code Blue itu kan sebenarnya gue nggak tahu kenapa dia bisa jadi begitu ya dalam arti hal jadi menjatuhkan gitu. Padahal dulunya orang percaya banget kan gitu. Tapi maksud gue disayangkan sih sebenarnya gitu. Jadi sekarang ekosistemnya kurang sehat seakan-akan food reviewer ya gitu. Itu kan agak bahaya. Kemarin skincare juga agak heboh kan. Skincare yang mana? Oh yang ini. Iya. Dokter. Iya misalnya Doktif atau Iya. apa kan dia nge-spill banyak-banyak terus banyak sampai apa bisnis owner gimana-gimana gitu. Ya sebenarnya ya kita ngelihatnya kan sebagai suatu fenomena, oh berarti orang-orang udah mulai concern tentang skincare, orang-orang udah mulai concern sama makeup. Makanya dibutuhkan sebenarnya content creator yang reviewnya jujur gitu. Dan menurut aku yang tadi aku bilang balik lagi ke Tasya, dia lumayan cukup jujur dari awal tapi tidak menjatuhkan. Iya penyampaiannya nggak sampai Iya. rude gitu lah. Nggak ya. sampai rude dan nggak sampai orang kayak ih gitu. Atau nggak ada sampai tiba-tiba ini kok dimakan ini tiba-tiba ada ini enggak kan itu kan agak mengada-ngada gitu. Itu favorit sih yang lempar-lempar kaleng. Ah, Favorit kita. Favorit kita sih. Kayak isinya kalau di TikTok Iya, kita cuma iya. kirim-kirim cici iya. itu. Cimehong ya. iya. Cimehong. Tapi Cimehong lumayan cukup Dia organically funny menurut. Iya. Kayak as Dia a benar spontaneous persona banget ya. bener-bener Iya. funny aja maksudnya. Ya, let's say kalau gue lihat Love it or hate her, lover or hate her kayak funny. tau nggak dua orang yang selalu gue bikin ketawa adalah sebenarnya Bunda Korla di TikTok. Bunda Korla Apa juga lucu dia sih. kalau ngomong tuh suka Jangan tanya-tanya ke bunda, bukan ranah bunda. nggak dia kan kalau ngomong kan Terus sambil suka kayak makan atau iya iya. suka kayak Dan dia kan pedes. suka lupa nge-recall kata kan. Iya. Jadi cara Maksudnya ngomong katanya susah. dia lupa gitu. Dia nggak bisa Lupa aja nge-recall sebuah vocabulary itu dia nggak bisa kosakata itu. Dan dia apa sih istilahnya apa sih gitu. Ngomong kayak gitu di TikTok. Ya itu memang naturally memang dia udah lucu lah sebenarnya gitu. Jadi ya to be honest ya sebenarnya content creator itu yang personanya kuat itu pasti bakal ingat sih. Iya. Gitu. Dan Lucu-lucu banyak sekali yang oh, lucu. oke satu lagi bocoran mungkin kalau biar kalian nggak lekang oleh waktu jadi content creator yang ada dua hal ini. Pertama kalau nggak lo Oh, punya ini tips nih dengerin nih. Yang sense, mau iya. sustainable dan long lasting nih Benar. guys. Kita catat Yang sekarang. pertama adalah lo punya sense of humor atau yang kedua adalah memang lo edukasi. Udah dua itu dong. Kalau yang emang akan mau lebih konsisten dan journey-nya lebih Iya. ini. Tapi kalau yang komedi pasti akan selalu harus nyari Harus inovasi, up, iya. up to date ya. Tapi Sama kalau cari ini sih apa namanya? Apa ya bilangnya ya? ya gebrakan baru Iya, lah benar, atau nggak gebrakan. formula baru dan segala macam. Tapi kalau konten edukasi itu nggak akan pernah habis sih. Gitu. Gimana tiba-tiba mau pivot jadi konten. Jadi dosen. Let's say gini ya, lo misalkan apa ngebahas tentang, contoh, misal lo ngomongin tentang majalah ataupun apa, lo backgroundnya lebih ke apa coba? Fashion. Kita bisa ngomongin tentang fashion kayak milih fashion yang benar, baju, based on tubuh, based on your experience ya. Jadi apa yang lo suka dan apa yang lo pahamin, lo kasih edukasi ke penonton itu gak akan pernah mati. Dan number share-nya akan selalu ada. Ketimbang lo kayak cuma pakai konten-konten yang ya misalkan ya cuma daily in my life tapi gak ada share ataupun saveable yang konten yang akan diambil. Essence yang orang Exactly, dapetin gitu. Tapi lo ngomongin tentang fashion, let's say kayak buat lo yang bertubuh kurus, gue kasih lo 3 tips gimana caranya ngekamuflasein bentuk lo biar lebih kelihatan enak, proporsional.
Sampai kapanpun itu akan dipakai konten lo, akan di-share, akan di-save, akan timeless kan. Pokoknya konten-konten yang lo sukain dan itu mengedukasi menurut gue number save-nya akan tinggi banget. Gitu. Iya Pak, gitu gimana tuh, teman-teman? tuh. Udah dicatat, udah penuh bukunya ya. Kita udah banyak banget yang bisa kita petik dari obrolan kali ini. Kalau gitu teman-teman, Bapak dong penutupan Pak. Kita ternyata gak mood penutupan. Kata-kata hari ini. Kan ex-announcer, dia Iya, suaranya udah kata-kata lebih... hari ini ya? Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini buat kalian yang pengen jadi content creator, gak ada kata telat. Kalau sekarang baru mulai. Mulai aja dulu. Yes, yes, yes.